Mbak Naya hebat. Mbak Naya hebat. Kakak Mas ngambil. Mas ngambil. Bari, lihat tuh wajah bahagia para petani desa kita. Iya Rifai, karena panen jambu kita sangat banyak. Semua ini hasil usaha petani desa Gacak. Betul-betul. Ngomong-ngomong, kamu lihat apa yang mereka bawa? Sepertinya beberapa hasil panen jagung. Aku kira tahun ini akan berbeda. Mungkin beberapa daging. Itu tidak mungkin. Memberikan sajian jagung untuk Gunung Gacak sudah menjadi tradisi desa kita. Rifai, lihat, ibumu memanggil. Bari, suara apa itu? Itu Gunung Gacak. Ya. Ayo lari. Rifai, awas.
Kami itu terlalu banyak mikirin hal mistis. Lihat desa ini, gelap, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bisa jadi yang kita lihat beneran hantu. Ya sudah yuk, daripada penasaran kita datengin saja. Kalau beneran itu hantu, kita pukul saja ulu hatinya. Kalau dia terbang, aku nggak ikutan ya. Membeli kembang di warung Pak Burhan. Halo, ini orang apa bukan? Masih sempat-sempatnya pantun di saat seperti ini. Wajah mereka seram. Sudah ku bilang mereka puyang. Pukul ulu hatinya karena Diam dulu. kalian siapa? Oh, bisa bicara. Beneran orang toh. Maksud kamu apa? Tentu saja kami orang. Abaikan saja perkataannya. Apa kalian tidak apa-apa? Apa kalian warga desa Gacak? Tampaknya mereka masih syok, teman-teman. Kamu sih Saraswati. Nanya terus. Padahal tidak sedang ujian. Hah? Kok salah aku? Bagaimana kalian bisa selamat? Begitu kami melihat beberapa burung dan hewan gunung yang turun, kami merasa seperti ada yang tidak beres. Maka kami bertiga langsung pergi menjauh dari desa. Nah, begitulah alam memperingati kita. Kulihat juga beberapa hari ini terasa gempa kecil di sekitar desa. Apa kalian tidak merasakannya? Sepertinya terasa. Tapi kami pikir itu hanya gempa biasa, bukan dari Gunung Gacak. Lalu mengapa bisa kalian ada di sini? Yang mana? Kami lanjutkan perjalanan untuk menuju semua tempat dan menemukan kalian. Kalian mau pergi kemana? Kami akan ke desa Agrayumana. Untuk apa ke Agrayumana? Dan di mana itu? Desa kami sudah sangat tandus dan tidak ada air. Jadi kami memutuskan untuk pindah dari sana. Agrayumana, desa yang sangat jauh dari Gacak. Kita harus melewati lautan dan beberapa pulau untuk bisa sampai ke sana. Rifai, aku memikirkan ide gila saat ini. Bolehkah kami ikut? Apa? Kamu bilang apa? Ikut dengan mereka? Iya. Jangan gila. Dengan meninggalkan desa kita. Rifai, sadarlah. Lihatlah desa kita sekarang. Sudah hancur. Tidak. Hancur sekalipun, aku tidak akan pernah meninggalkan desa ini. Lalu bagaimana kita akan melanjutkan kehidupan kita? Akan kubangun desa kembali dengan tanganku sendiri. Rifai, kamu tidak akan sanggup. Tidak, Bahri. Aku tidak akan meninggalkan ibumu dan tanah leluhur ini. Aku akan menjaganya. Pikirkan Rifai, kita hanya pemuda biasa. Tidak tahu cara membangun desa yang sudah hancur.
ini. Aku tidak yakin kapal ini akan mampu membawa kita ke desa Agrayumana. Kalau perahu ini rusak di tengah jalan gimana? Kita tinggal berenang. Hah? Semudah itu? Jangan nekat deh. Pikirkan juga keselamatan kita. Lalu bagaimana lagi? Bagaimana kalau kita buat perahu baru? Kita tidak punya banyak waktu. Baiklah, ayo kita perbaiki ini dan segera berangkat. Apa? Beneran mau pakai perahu ini? Iya, udah dekat aja. Ayo mulai bekerja. Mana perahunya? Oh iya, ke bawah ya. Perahunya jatuh. Jatuh. Pas tadi mau ada kucing yang lewat di belakang. Akam ini nyambun. Ini lagi. Tahuku Gunung Gacak sudah sangat lama tidak meletus. Kabarnya juga begitu. Apalagi para leluhur sampai sekarang sudah memberikan sajian di kaki Gunung Gacak. Seharusnya Gunung Gacak tidak meletus. Keluarga kalian melakukan sesajen ya? Iya. Oh, pantas. Sesajen itu kan sangat syirik dan tidak disukai sama Allah. Bukankah kita meminta itu hanya kepada Allah? Coba kalian pikirkan, mana mungkin gunung bisa memberikan kita keselamatan? Iya juga ya. Nah, makanya jangan lagi-lagi deh ya mendoakan Allah. Jangan ya, Dek ya. Sebentar. Barusan ada yang goyang-goyang ya? Aku, soalnya aku sedang senang. Jangan goyang-goyang. Nanti perahunya terbalik. Aku takut. Lihat, airnya masuk. Tolong. Dari, jangan panik. Perahu akan terbalik. Kan aku sudah bilang perahu ini tidak akan mampu. Kita lihat dulu. Cindy, seberapa parah kerusakan perahunya? 50%. Tolong! Jangan panik. Kita coba mengarahkan airnya terlebih dahulu dari perahu. Dengan apa? Dengan tanganmu. Jangan merengek. Berusahalah. Kenapa ini tidak berkurang sih? Karena airnya semakin besar. Tampaknya perahu kita semakin tenggelam. Bersiap untuk berenang ke tepian, teman-teman. Tepian mana? Kalian melihat pulau yang berada di sana? Kita ke sana. Gak mau! Ah! Bohongan itulah. Nggak beneran. Mungkin. Oh, Pak. Ada perahu tuh. Tadi cukup seru. Seru apanya? Kita bermati. Tidak salah nih. Di antara kita semua, padahal kamu yang paling jago berenang. Aku memang bisa berenang. Tapi kalau dalam situasi tadi,
Mungkin saja ada pengrajin perahu yang bisa membantu kita. Wow, ramai. Lihat, itu ada daging sapi premium. Itu buah naga, buah semangka. Aku mau semua. Buah-buahan ini jarang kita lihat. Aku juga lapar mata. Kalau aku mau buah naga. Aku ingin merasakan nafasku buah naga. Mana ada? Buah itu cuma nama. Bukan berarti kamu akan jadi naga. Tapi aku tetap penasaran tahu. Mana tahu beneran jadi naga. Kalau kita berubah jadi naga, kita terbang saja ke Agrain mana. Ide bagus. Kenapa nih orang dari telingo-telingo? Dari keributan kali. Ah, itu mah kamu. Yeay. Mencari apa, Bu? Saya mau mencari seseorang. Cari seseorang kok di pasar? Padahal pasar cuma tempat jualan uang. Najib ya?
Raja, apa maksud kedatangan Anda kemari? Seperti biasa, kalian tahu apa yang aku inginkan. Bukankah minggu lalu kamu sudah memberikannya, Raja? Aku ingin lagi, berikan harta kalian padaku. Tapi Raja, penghasilan kami menurun di minggu ini. Aku tidak peduli, berikan. Maaf Raja, kami tidak memiliki apapun saat ini untuk diberikan padamu. Mana mungkin kamu tidak memiliki sedikit pun uang yang berbohong. Kami berkata jujur Raja, Desa Gunung Gacak mengalami musibah. Kami tak lagi mendapat banyak pembeli. Dia berkata benar, Raja. Para penduduk desa lain kesulitan untuk bisa sampai ke sini karena dermaga yang berada di desa Gacak mengalami kerusakan parah. Itu bukan alasan. Katakan saja kalian orang-orang pelit yang tidak patuh pada rajanya. Lagi pula, masih banyak penduduk kerajaan yang menjadi pembeli kalian. Anda tidak ingat penduduk kami rata semakin sedikit jumlahnya. Bukankah ini menjadi kekhawatiran Anda sebagai seorang raja? Tapi Anda malah meminta pada rakyat yang tengah kesulitan ini. Itu bukan urusanku. Rakyat harus bisa memberikan apapun yang raja inginkan. Aku ini raja. Raja. Tapi Raja, Berhentilah bicara. Aku pusing mendengar kalian selalu mengeluh. Pengawal, kami semua bareng mereka. Siap, Raja. kami mohon jangan bersama kami. Kami ini yang memiliki Raja. Itulah akibatnya jika kalian membantah seorang raja. Kalian pantas mendapatkannya. Ha 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 ha. Teman-teman, kira tempat ini sangat makmur. Benar, aku sempat mengira desa ini bisa menjadi tempat untuk kita tinggali. Maka tidak akan makmur sebetulnya jika rajanya tak mampu menjadi pemimpin yang baik. Raja di tempat aku tinggal tak pernah sekalipun menindas rakyatnya. Masih di sini kamu rupanya. Teman-teman, maaf, tapi sekarang aku tidak bisa diam saja melihat para pedagang ditindas. Rifai, tunggu. Jangan gegabah. Pengawal raja, berhentilah menganiaya rakyat kecil ini. Siapa kamu? Dan dari tadi kulihat mereka juga tidak mau tunduk pada raja. Apakah si pengacau kah? Aku pemuda dari desa Gacak. Pedagang yang tadi berkata benar. Dermaga di desa Gacak rusak. Bahkan kapal-kapal besar pengangkut penumpang rusak berat. Tidak ada kapal yang bisa menyeberang. Untuk apa aku percaya pada orang yang datang entah dari mana? Singkirkan dia, pengawal. Kalian adalah kumpulan orang pembangkang. Rasakan ini. Aku tidak bisa melihat temanku di sana tertindas. Resmi tenanglah. Kita tidak bisa terluka jika terus melawan. Tidak, aku tidak bisa. Menjauhlah dari teman-temanku. Tanganku. Kita tak boleh diam saja. Bangkitlah para pedagang untuk membela diri kita. Mereka entah dari mana tapi mau membantu kita. Segera berdiri para pedagang. Kenapa dengan mereka? Bangkang dan melawan raja. Lebih baik aku sesat di penjara. Raja, tunggu semua lepas. Apa maksudmu? Itu yang telah itu Raja.
Hakim. Aku mencari seorang pencuri yang mencuri kalung milik ratu kami. Dan tidak disangka, pencuri itu adalah seorang raja. Kalung. Ya, yang dia pakai saat ini adalah kalung milik ratu kami yang hilang beberapa tahun lalu. Itu adalah kalung peninggalan leluhur kami. Dia bohong. Mana mungkin aku mencuri? Aku ini seorang raja. Menyerahlah Raja Kertarajasa. Faktanya kami memang raja yang egois dan naif. Kesalahanmu benar-benar sudah sangat fatal. Sekarang kau ditangkap dan harus ikut kami untuk diadili. Tidak. Tidak ada yang bisa menangkapku. Aku ini seorang raja. Tidak memandang jabatan. Siapapun bisa ditangkap kalau dia berbuat sebuah kesalahan. Pengawal, bantu aku bawa Raja Kertarajasa ke pengadilan negara. Tidak. Tidak. Lepaskan aku. Karno, ini saatnya untuk kabur dari sini. Kita harus menolong sini segera. Bukannya ini. Bukannya pas waktu itu ada. Ya, apa rumah? Teman-teman, maafkan aku. Aku sudah tidak kuat. Tunggulah di sini. Kami akan segera mencari bantuan. Aku ikut. Rifai, tetaplah di sini untuk menemani Saraswati dan Cindy. Aku dan Mbak Ida akan segera cari pertolongan. Tunggu di sana, jangan bergerak. Kalian siapa? Bukankah kami yang harusnya bertanya seperti itu? Maaf, kami buru-buru. Kami ingin mencari pertolongan. Teman kami terluka. Agau, Jata. Siap, Paten. Mau kalian apakan temanku? Tenanglah, kami akan bantu mengobatinya. Kami mempunyai seorang dokter hebat di desa. Bagaimana mungkin kami bisa mempercayai kalian? Menjauh. Percayalah, kami tidak akan berbuat hal yang merugikan kalian. Kalau sesuatu terjadi pada temanku, biasa aja ya. Biar aku saja membantu dia berdiri. Dokter Winay, kami bawa pasien. Segera baringkan dia di sini. Luka di lengannya cukup dalam. Dia kenapa? Terkena sayatan pedang. Pedang? Mantir, bukankah warga kita tidak menggunakan pedang? Dia terluka karena terkena sayatan pedang pengawal Kertarajasa. Lagi-lagi mereka melukai warga ya? Apa maksudmu? Pengawal Kertarajasa sering melukai warga. Warga sering lari ke sini untuk meminta pertolongan. Apakah ada lagi yang terluka? Tidak, hanya Cindy yang terluka. Oh iya, kami juga bersama dua teman kami yang lain. Lalu, di mana mereka sekarang? Ku minta mereka untuk mencari tumbuhan penyembuh luka. Bagus sekali, Mandir. Terima kasih. Kami datang, ini tumbuhannya. Apa kami terlambat? Alhamdulillah kalian datang tepat waktu. Tapi, lukanya cukup parah. Nah, kan, kalau saja kita tidak melakukan perjalanan ini, Cindy pasti tidak akan terluka. Ya Allah, Rifai. Kita sudah sampai di sini. Dan kamu mengeluh. Iya, kalau saja kamu tidak punya ide gila itu untuk meninggalkan desa kita, pasti tidak ada yang terluka. Ya Allah. Kalau kamu juga nyalain aku. Teman-teman, tenanglah. Ini semua salahku. Karena tidak bisa menjaga kalian dalam perjalanan ini.
Biar aja, emang dia salah. Jadi bagaimana selanjutnya? Dia akan kurawat dulu. Jadi sepertinya kalian akan bermalam dulu di sini. Agau, Jaka, segera siapkan tempat mereka untuk bermalam. Baik, Raden. Terima kasih atas bantuannya. Siapa itu mati? Mati itu. Rifai, Ibu, ini beneran ibu. Ibu hidup lagi. nah ingatlah, tetap harus menjaga dirimu dimanapun kamu berada. Jagalah sikap dan semua ucapanmu. Sekarang ibu tak lagi bersamamu. Yang tersisa hanya Bahri, dan dialah satu-satunya keluarga yang kamu miliki saat ini. Tetaplah saling menjaga dan menjalin hubungan yang baik ya dengan Bahri. Kamu nggak apa-apa, Rifai? Dari tadi mau dijual terus. Aku balik tidur ya. Kamu tidur lagi, Gi. Masih malam. Ya, 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 ya. Wow, keren. Apakah aku boleh ikut belajar bela diri bersama? Kupikir kita butuh ilmu bela diri untuk melindungi diri dari mara bahaya. Jujur saja, aku tidak ingin lagi melihat temanku terluka. Aku juga ingin ikut. Walaupun aku perempuan, tapi aku harus bisa menjaga diriku sendiri. Aku suka semangat kalian. Tentu saja kami bersedia untuk mengajari. Bela diri ternyata seru juga ya. Nah, kan. Apa jangan-jangan setelah dari sini kita akan sukses kayak berotot? Buah manggis, buah kedondong. Kita manis, tapi berotot dong. Tapi Nadir, itu apa? Oh, itu penari desa Andau. Sebentar lagi akan ada pertunjukan kecil yang selalu kami adakan setiap 1 bulan sekali untuk pelestarian budaya agar warisan dari para leluhur tidak kami lupakan. Mau lihat? Mau.
Terima kasih atas semua bantuannya. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah kalian berikan kepada kami. Tidak bisa ya kita tinggal di sini saja. Aku sudah terlanjur nyaman. Benar sekali, warga desa Andau sangat baik pada kita. Tapi kita tetap harus melanjutkan perjalanan. Betul, kita sudah punya tujuan utama yang harus kita selesaikan. Sayang sekali, padahal kita bisa melakukan tanding sering-sering di sini. Jika suatu saat kalian merindukan Andau, datanglah kemari. Pertemanan kita tidak hanya sampai di sini, kan? Betul sekali. Kapan-kapan kita beradin bareng lagi ya. Tentu, kami akan berkunjung ke sini lagi untuk menemui kalian. Sampai ketemu lagi. Berhati-hatilah di jalan. Kunjungilah desa Bomanggal untuk mendapatkan perahu baru. Siap, terima kasih Matir. Buah nangka, buah kedondong. Lihat ke sana, ada Karena apakah ini benar desa Katulistiwa? Berdasarkan data yang diberikan oleh Matir, benar ini daerah desa Katulistiwa. Aku kira desa Katulistiwa desa yang indah. Kok kayak begini sih? Apa itu? Sepertinya itu tangan. Apa? Tangan manusia maksudmu? Bisa jadi. Yang benar saja. Sini aku bantu. Angkat kakimu pelan-pelan. Oke. Apa benar itu tangan manusia? Bukan. Mana ada tangan manusia berbulu? Ini tangan seekor monyet. Bantu aku mengangkat pohon ini dari Fai. Oke. 1, 2, 3, ya! Mental yang tidak bisa dipisahkan ya. Bahkan yang begitu saja bisa bikin mereka ketawa. Sahabat sejati memang begitu. Ya Allah, lihat sini deh. Kasihan sekali. Monyetnya sudah mati, guys. Pasti karena pohon ini benar-benar dia mati. Tapi pohon tidak akan terbang sebanyak ini kalau bukan karena longsor kan? Hai anak muda, tidak melihat di sana ada palang bertuliskan dilarang masuk. Kenapa dilarang masuk? Karena tempat ini akan dibangun sebuah kota baru. Kota baru yang bagaimana? Kota dengan banyak gedung tinggi yang menjulang. Kami belum pernah melihat bangunan dengan nama gedung itu. Ya tentu saja, di Nusantara belum ada yang namanya gedung. Desa Katulistiwa akan menjadi desa perubahan pertama dengan kemajuan yang besar. Apa bagusnya kalau harus mengorbankan makhluk lain? Merampas tempat tinggal mereka dan rusak ekosistem. Dengar, aku hanya menjalankan perintah atasan. Biar itu bukan lagi urusannya. Tapi Anda yang merusak, walaupun itu cuma perintah. Jadi, bagaimana perkembangan pembangunan kotanya? Sudah berjalan 20%, Bu. Sebagian hutan Katulistiwa sudah ditebang. Segera kita pasang fondasi untuk membangun beberapa bangunan. Pekerjaan yang bagus. Bereskan semua ini agar kota impianku dapat segera terwujud. Itu orang yang mengawasi proyek Katulistiwa, Bu. Kontraktor, kerja bagus. Kulihat hutan sudah hampir rampung.
Berkat dukungan Anda, Bu. Apa mereka pekerja di sini? Bukan, mereka warga yang datang entah dari mana. Warga dilarang masuk wilayah Khatulistiwa, tidak melihat urusan yang berada di sana. Kenapa sih dari tadi mereka bertanya hal yang sama? Cerehat sekali. Kurasa hutan Khatulistiwa tidak dimiliki oleh siapapun. Kami berhak untuk melewatinya. Kamu salah anak muda, hutan ini milikku, Leslami, seorang petinggi yang akan menjadi pemimpin Khatulistiwa. Lihat, ucapan sombong dari seorang perusak alam. Kamu ngomong apa? Aku rasa Anda tahu kerugiannya dari merusak alam. Selain hewan yang terpaksa terusir dari rumah mereka, tanah ini juga bisa jadi longsor dan menyebabkan banjir. Benar, percuma juga kalau bangun kota megah di sini, ujung-ujungnya juga kebanjiran. Apa? Ada apa? Berita buruk, Bu. Kenapa? Bahan bangunan kita tidak dapat dikirim. Dermaga di Pulau Gajah hancur dan tidak ada satupun kapal pengangkut untuk bisa mengantarkan bahan bangunan ke Khatulistiwa. Apa? Ya Tuhan, kepalaku. Yes! Bu! Ini semua gara-gara kalian ya, anak-anak nakal. Loh, kok jadi salah kami? Gara-gara kalian ya, aku gagal mendapatkan uang dan proyek besar. Itu karma namanya. Rasain, langsung dibayar kontan sama Allah. Itu karena kalian sombong. Makanya semua keinginan kalian hilang dalam sekejap. Pergi kalian dari sini, dasar pengacau. Loh, yang pengacau siapa? Kenapa kami yang disalahkan? Hah? Diam kalian. Jahat sekali. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Penderitaan apanya? Lebih menderita hewan-hewan yang mati dan tidak punya tempat tinggal. Itu artinya perbuatan kalian tidak diridhoi Allah. Jambu air dimakan tukang. Matamu berair, hati kami senang. Ya sudah, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Yuk, dadah. Ya naik. Nah, tunggu lagi pasti ini awan. Buah nangka, buah kedondong. Lihat ke sana, ada cahaya. Agak tidak nyambung ya. Tapi, ayo ikutin cahaya itu. Wow, seperti masuk ke alam lain. Bagus sekali. Laut biru, awan putih, pasir yang bersih. Tapi emang benar, kita sudah di Manggar. Coba cek kompas dan petanya, Karno. Benar, kita sudah di Bomanggar. Yeay, aku tidak sabar punya perahu baru. Kita cari di sebelah sana. Mungkin saja ada pengadil perahu yang bisa membantu kita. Ini sih bukan pemukiman, tapi pasar ikan. Bomangga selain desa pengrajin perahu, ternyata juga memiliki pasar ikan yang sangat besar ya. Tapi, untuk ukuran pasar sebesar ini, apakah penjualan terlalu sedikit? Karena ikan kami sudah dicuri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Pak, kaget loh kita sampai jantung mau copot. Maafkan saya sudah menguping, tapi memang benar penjual kami sedikit karena ikan kami sudah dicuri. Siapa yang mencuri?
Gue manggar ada orang jenderal. Benar, kalian datang ke desa yang tepat. Apa aku boleh tahu kalian akan kemana? Agrarium mana? Agrarium mana berada tepat di seberang pulau ini? Benarkah? Aku sudah tidak sabar. Tolong, gawat. Ada apa, Gaib? Situasi bahaya, bajak laut datang. Tampaknya kita akan mendapat banyak ikan hari ini. Sebarkan jaring ikan kita para kru. Siap, Kapten. Tangkap yang banyak agar kita menjadi kaya. Hahaha. Lebih bagus kalau mereka disebut si pencuri ikan. Apa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengusir mereka? Kami sudah melakukan berbagai upaya, tapi harta mereka sangat kuat, sehingga kami tidak bisa untuk mendekat. Mereka sudah mengancam kami agar tidak dekat-dekat, atau bahwa mereka akan menghancurkan kapal kami. Sudah berapa lama ini berlangsung, Daniel? Sudah berjalan 2 tahun. Ini sudah tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Bisa habis hasil laut kalian kalau begini caranya. Selain itu, mereka juga merusak laut dengan bom. Kan bahaya banget. Apa mereka nggak kasihan sama ikannya? Dikit-dikit ngancamnya pakai bom. Emang mereka si rewel? Damang, saranku segera kumpulkan para penduduk desa ini. Mari kita hadapi mereka bersama. Tapi kekuatan mereka sangat besar. Kami takut tidak mampu menghadapinya. Sudah, segera panggil para warga. Suruh mereka bawa alat-alat perang. Aku sudah ada rencana. Baiklah. Aku sudah gak tahan melihat kerusakan ini. Hei, berani sekali kamu mengambil ikan di desa ini. Siapa kamu? Tidak peduli siapa kami, kamu sudah merusak laut di desa ini. Apa katamu? Jaga ucapanmu. Kamu tidak perlu mengganggu kegiatan kami. Lagi pula, apa pedulimu terhadap laut ini? Kalian juga tidak pernah menjaganya dengan baik. Buktinya, para warga di sini juga biasa-biasa saja melihat kegiatan kami di sini. Karena kalian mengancamnya. Mereka juga tidak tahan melihat kegiatan yang kalian lakukan itu. Mana? Panggil ke sini warga-warga desa yang katanya berani itu. Bagaimana ini, Kapten? Selama ini kami memang diam tidak menghiraukan kegiatan yang kalian lakukan terhadap laut kami. Tapi sekarang kami semua kembali memperjuangkannya. Terimalah, hai Kapten jahat. Serang! Akhirnya kalian bisa kami kalahkan juga. Kenapa gak kita habisi saja mereka? Ayo, 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 ayo. Jangan. Lebih baik kalian bawa saja mereka ke penjara. Lagi pula kalau kalian habisi mereka,
Kalian sama jahatnya, tidak menyayangi makhluk Allah. Iya, cukup teman-teman, kita bawa saja mereka ke pengadilan. Hei, dengar kalian. Kalian harusnya ingat kalau ikan di lautan ini tidak hanya diciptakan Allah untuk sekelompok orang. Konon Allah bilang, apapun yang Allah ciptakan di bumi adalah untuk semua makhluk yang hidup di dalamnya. Jadi jangan serakah ya. Buat donat pakai ragi. Sesama umat harus berbagi. Betul. Maafkan atas kesalahan kami. Kami menyesal telah mengambil hasil laut kalian. Kami janji setelah ini tidak akan seperti itu lagi. Terima kasih, berkat usaha kalian, kami terbebas dari para bajak laut. Sudah sewajarnya kami menolong seseorang yang tengah kesulitan. Karena bajak laut ini akan kami tahan dan kapal ini tidak digunakan di sini, bagaimana kalau kapal ini menjadi milik kalian saja? What? Kapal sebagus ini? Ini beneran, Damang? Ya, ambillah kapal ini. Jadi, kalian tidak perlu menunggu terlalu lama untuk bisa sampai ke Agrayumana. Terima kasih banyak, Damang. Kita kehilangan perahu. Allah memberi gantinya kapal sebagus ini. Jadi kita bisa berangkat sekarang, Karno? Ya, tentu saja. Kita lanjut ke pelabuhan terakhir kita ke Agrayumana. Warga, sini. Bawa mereka ke penjara. Alhamdulillah ya Gaib, kita berhasil mengusir bajak laut. Iya, benar Damang. Mari kita mulaikan kemenangan ini. Panggil para warga untuk menampilkan tarian sebagai rasa syukur atas kebebasan laut kita. Pak warga, masuk.
Alhamdulillah kita bisa sampai di sini, Bari. Jujur saja, aku tidak bisa membayangkan perjalanan ini tanpa kalian. Terima kasih sudah mengajak kami berpetualang ya, karena Cindy dan Saraswati. Begitu banyak pelajaran, pengalaman yang tidak akan aku lupakan. Terima kasih sudah bersama kami hingga hari ini. Semua berkat kerjasama tim yang baik. Setelah ini, semoga doa kalian untuk membangun Gacak kembali akan terwujud ya. Aku di sini akan selalu mendukungmu. Tetap menjadi orang-orang yang membela kebenaran ya kalian. Jangan pernah takut untuk merubah suatu keadaan ya. Meskipun sedikit, setidaknya kita sudah berusaha. Warga Gacak sangat bersyukur punya kalian berdua. Kami berjanji dengan sepenuh hatiku bahwa negeri yang kami cintai ini akan kami jaga dengan sepenuh jiwa raga. Akan kami lindungi negeri ini. Dan tidak ada yang boleh merusaknya.
Terima kasih juga ya teman-teman. Kutitip semuanya kepadamu, Rifai. Aku percaya kamu bisa melakukannya. Kepalaku sakit sekali. Apa ini? Kenapa aku berada di Gunung Gajah lagi? Bari? Ibu? Ibu juga? Kenapa? Kenapa aku kembali ke Gajah? Apa kejadian yang baru saja terjadi bersama Bari? Karena Saraswati berilusi dia dalam mimpi. Mas Nabil keren. Terima kasih kepada wisudawan dan wisudawati kelas 6 MIT Flowing Quran angkatan ke-9. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Terima kasih kepada tim teater kelas 4 dan kelas 5. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Ye, Mas Nabil keren. Terima kasih kepada tim choir kelas 4 dan kelas 5. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Terima kasih kepada tim musik kelas 2 dan kelas 3 beserta Kak Zaidan Jabar Kamal sebagai pelatih musik. Kami mohon untuk naik ke atas panggung.
Terima kasih kepada tim tari kelas 1 bersama Kak Saryono sebagai pelatih tari. Kami mohon untuk naik ke atas panggung.